Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ferry di sini. Sekarang yang akan saya bahas mengenai 4 teori kognitif menurut para ahli. Penasaran kan? Yuk simak. Oke, yang pertama ada Sternberg atau nama lengkapnya Robert Jeffrey Sternberg. Dia adalah seorang profesor psikolog asal Amerika. Kemudian yang kedua, Alfred Binet. Sama seperti Sternberg, dia adalah seorang psikolog yang berasal dari Prancis. Yang ketiga, Joseph Renzulli. Dia adalah profesor terhormat Dewan Pengawas Next School of Education, Universitas Connecticut. Yang terakhir ada Lev Vygotsky. Biasa dipanggil Vygotsky. Beliau adalah seorang psikolog asal Rusia yang dikenal atas kontribusinya dalam teori perkembangan anak. Nah, sudah siap semua? Yuk kita simak penjelasan yang pertama. Robert J. Sternberg. Menurut dia, mengenai perkembangan kognitif, yaitu tingkah laku adaptif dari individu yang umumnya didasari beberapa elemen pemecahan masalah dan diarahkan oleh proses kognitif dan pengoperasiannya. Sternberg sendiri memiliki suatu teori kognitif yang bernama teori Triadic of Intelligence. Teori ini merupakan pendekatan proses kognitif untuk memahami kognisi. Sternberg mengartikannya sebagai suatu deskripsi 3 kemampuan mental, yaitu proses berpikir, mengatasi pengalaman atau masalah baru, dan penyelesaian terhadap situasi yang dihadapi, yang menunjukkan tingkah laku kognitif. Dengan kata lain, tingkah laku kognitif itu merupakan produk dari penerapan ketiga kemampuan mental ini. Berikut merupakan penjelasan 3 bagian teori mental, antara lain. Yang pertama, proses mental berpikir. Proses mental terdiri dari 3 bagian, yaitu metakomponen. Artinya, perencanaan aturan, seleksi strategi, dan monitoring atau pemantauan. Kemudian performance komponen adalah melaksanakan strategi yang terseleksi. Yang ketiga, knowledge acquisition komponen adalah memperoleh pengetahuan baru seperti memisahkan informasi yang relevan dengan yang tidak relevan dalam rangka memahami konsep-konsep yang baru. Kemudian yang kedua, menghadapi pengalaman baru atau coping with new experience. Tingkah laku kognitif dibentuk melalui 2 karakteristik, yaitu insight atau kemampuan untuk menghadapi situasi baru secara efektif, automaticity atau kemampuan untuk berpikir dan memecahkan masalah secara otomatis dan efisien. Yang terakhir, penyesuaian dengan lingkungan atau adapting to environment, yaitu kemampuan untuk memilih dan beradaptasi dengan tuntutan atau norma lingkungan. Kemampuan ini sangat penting bagi individu dalam meraih kesuksesan hidupnya, seperti dalam memilih karir, keterampilan sosial, dan bergaul dalam masyarakat secara baik. Menurutnya, ada 5 komponen kognitif yang dikemukakan Sternberg, antara lain. Komponen ke-1, metakomponen, proses kendali yang lebih tinggi tingkatnya, yang digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengambilan keputusan dalam pemecahan masalah. Komponen yang kedua yaitu komponen pendamping, proses yang menjalankan rencana dan melaksanakan keputusan-keputusan bersama yang dipilih oleh metakomponen. Komponen yang ketiga, komponen pencapaian, proses yang terlibat dalam usaha mempelajari informasi baru. Komponen keempat, komponen ingatan, proses yang terlibat dalam pengingatan informasi yang sebelumnya telah disimpan dalam ingatan. Komponen yang kelima, komponen alih tetap, proses yang terlibat dalam pemindahan informasi yang diingat dari suatu situasi ke situasi yang lain. Alfred Binet, dia berpendapat bahwa potensi kognitif seseorang tercermin dalam kemampuan
menyelesaikan tugas-tugas yang menyangkut pemahaman dan penalaran. Perwujudan potensi kognitif manusia harus dimengerti sebagai suatu aktivitas atau perilaku kognitif yang pokok, terutama pemahaman penilaian dan pemahaman baik yang menyangkut kemampuan berbahasa maupun yang menyangkut kemampuan motorik. Menurutnya terdapat 3 aspek kemampuan dalam intelijensi, yaitu yang pertama, konsentrasi, yaitu kemampuan memusatkan kepada suatu masalah yang harus dipecahkan. Yang kedua, adaptasi, yaitu kemampuan mengadakan adaptasi atau menyesuaikan terhadap masalah yang dihadapinya atau fleksibel dalam menghadapi masalah. Yang ketiga, bersikap kritis. Maksudnya bersikap kritis di sini adalah mengadakan kritik baik terhadap masalah yang dihadapi maupun terhadap dirinya sendiri. Di sini tertulis bahwa pandangan Binet mengenai perkembangan kognitif adalah perkembangan dari pikiran. Pikiran adalah bagian berpikir dari otak. Bagian yang digunakan yaitu untuk pemahaman, penalaran, pengetahuan, dan pengertian. Pikiran anak mulai aktif sejak lahir, dari hari ke hari sepanjang pertumbuhannya. Perkembangan pikirannya seperti belajar tentang orang, belajar tentang sesuatu, belajar tentang kemampuan-kemampuan baru, memperoleh banyak ingatan, menambah banyak pengalaman. Sepanjang pikirannya berkembang, anak menjadi lebih cerdas. Joseph Renzulli. Menurut pandangan Joseph Renzulli 1981 menyimpulkan bahwa yang menentukan keberbakatan kognitif seseorang pada hakikatnya yaitu kemampuan di atas rata-rata, kreativitas, tanggung jawab, atau pengikatan diri terhadap tugas. Oke, sekarang akan saya jelaskan 3 hal menentukan keberbakatan kognitif seseorang. Yang pertama, kemampuan di atas rata-rata. Kemampuan umum ini diukur dengan tes intelijensi (BISC), tes prestasi (Achievement Test), tes bakat (Attitude Test). Berikutnya, kreativitas. Arti kreativitas di sini ialah kemampuan untuk memberikan gagasan baru dan menerapkan dalam pemecahan masalah. Kreativitas ini meliputi ciri-ciri kognitif attitude seperti kelancaran, kelulusan, fleksibilitas, dan keaslian orisinilitas dalam pemikiran maupun ciri-ciri efektif non-attitude seperti rasa ingin tahu, senang mengajukan pertanyaan, dan selalu ingin mencari pengalaman baru. Yang ketiga, tanggung jawab. Hal ini menunjukkan pada semangat dan motivasi untuk mengerjakan dan menyelesaikan suatu tugas, suatu pengikatan diri dalam diri. Selain itu, ada ciri-ciri kemampuan kognitif untuk anak berbakat kognitif yang telah memiliki korelasi yang signifikan dengan 3 aspek tersebut, yaitu salah satunya mudah menangkap pelajaran, ingatan baik, perbendaharaan kata luas, penalaran tajam, berpikir logis, kritis, memahami hubungan sebab akibat, daya konsentrasi baik, menguasai banyak bahan tentang macam-macam topik. Lev Vygotsky menekankan bahwa manusia secara aktif menyusun pengetahuan mereka. Akan tetapi, fungsi-fungsi mental memiliki koneksi sosial. Vygotsky berpendapat bahwa manusia mengembangkan konsep yang sistematis, logis, dan rasional sebagai akibat dari percakapan dengan seseorang penolong yang ahli. Jadi dalam teori ini orang lain atau sosial dan bahasa memegang peran penting dalam perkembangan kognitif manusia. Vygotsky berpendapat bahwa ada 3 teori perkembangan kognitif, antara lain teori pertama yaitu Zone of Proximal Development. Zone of Proximal Development atau biasa disingkat sebagai ZPD adalah serangkaian tugas yang terlalu sulit dikuasai oleh seorang manusia atau anak-anak secara sendirian. Akan tetapi, kesulitan tersebut dapat diatasi dengan bantuan dari orang dewasa atau teman sebaya yang lebih mampu darinya yang bisa membantunya.
Teori kedua, scaffolding. Konsep ini sangat erat kaitannya dengan CPD, adalah scaffolding. Scaffolding adalah sebuah teknik untuk mengubah level dukungan selama sesi pengajaran dengan orang lain yang lebih ahli, misal guru atau teman sebaya yang lebih mampu. Teori ketiga, bahasa dan pikiran. Menurut Vygotsky, manusia menggunakan bahasa untuk merencanakan, membimbing, dan memonitor perilaku mereka. Manusia menggunakan bahasa bukan hanya untuk komunikasi sosial, tetapi juga untuk membantu mereka untuk menyelesaikan tugas. Konsep bahasa dan pikiran menurut Vygotsky ada dua macam, yaitu private speech dan inner speech. Private speech atau percakapan sendiri atau bergumam merupakan kebiasaan anak berbicara dengan keras pada dirinya sendiri tanpa bermaksud berbicara dengan orang lain, dan itu adalah hal yang normal terjadi ketika kita anak usia 3-5 tahun. Oke, berikut 4 teori kognitif menurut para ahli. Tulis pendapat kamu mengenai teori kognitif di kolom komentar di bawah. Saya Ferry, sampai jumpa.